Musim penghujan merupakan musim yang dinanti para petani. Namun, hujan juga menjadi suatu momok tersendiri, terutama bagi para petani cabai. Pada musim hujan, tanaman cabai sangat rentan terserang penyakit. Penyakit pada cabai yang banyak ditemui ketika musim hujan adalah patek atau busuk buah, yang mana disebabkan oleh serangan jamur patogen. Jamur ini berkembang pesat pada lingkungan yang lembab dan basah. Untuk menghindari dan sebagai antisipasi terhadap serangan penyakit, juragan harus mengatur jarak tanam yang ideal untuk menanam cabai rawit di musim hujan. Penentuan jarak tanam cabai rawit mempengaruhi terhadap serangan organisme pengganggu tanaman dan pertumbuhan tanaman. Jarak tanam cabai rawit yang ideal harus kita tentukan sebelum awal tanam. Dan penentuan jarak tanam cabai di musim kemarau dengan musim penghujan akan berbeda, baik menggunakan sistem mulsa maupun tanpa mulsa. Nah, agar juragan tidak bingung berapa jarak tanam yang ideal di musim hujan, kita akan membantu menjelaskannya. Satu, jarak tanam cabai rawit ideal tanpa mulsa. Jarak tanam cabai rawit yang ideal bisa juragan terapkan 50 cm x 70 cm pada musim hujan. Jarak tanam tersebut diterapkan apabila juragan budidaya tanaman cabai rawit tanpa menggunakan mulsa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mariatul dan kawan-kawan terkait kajian macam jarak tanam dan dosis pupuk kandang kambing terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai rawit. Menunjukkan bahwa dengan menggunakan jarak tanam 50 cm x 70 cm dapat meningkatkan jumlah cabang produktif, jumlah bunga, jumlah buah, dan berat buah. Pada musim hujan, jarak tanam lebih lebar, hal ini guna mengantisipasi terjadinya serangan penyakit, terutama akibat cendawan, seperti penyakit layu fusarium maupun antraknosa. Jika jarak tanam terlalu rapat, menyebabkan cahaya matahari yang diperoleh tanaman menjadi lebih sedikit karena kanopi atau daun saling menutupi, sehingga lingkungan akan menjadi lembab. Lingkungan yang lembab banyak disukai oleh jamur untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memunculkan penyakit. Selain itu juga, jarak tanam yang rapat menyebabkan persaingan antar tanaman dalam menggunakan air dan unsur hara, sehingga hasil fotosintesis tidak maksimal. Hasil fotosintesis ini yang akan mempengaruhi hasil tanaman cabai rawit. Dua, jarak tanam cabai rawit ideal dengan mulsa. Seperti yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, bahwa jarak tanam untuk tanaman cabai, jika menggunakan mulsa, baik itu MPHP maupun mulsa organik, sebaiknya jarak tanamnya 60 cm x 70 cm atau 60 cm x 80 cm. Penggunaan jarak tanam tersebut juga didukung dari penelitian Kun dan kawan-kawannya terkait pengaruh jarak tanam dan penggunaan mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Menunjukkan bahwa penerapan jarak tanam 60 cm x 80 cm dengan sistem mulsa dalam budidayanya dapat meningkatkan jumlah cabang produktif, jumlah buah per tanaman, dan berat buah per tanaman. Dari hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa penentuan jarak tanam yang lebih lebar di musim hujan dapat menunjang pertumbuhan dan potensi hasil tanaman cabai rawit. Penggunaan jarak tanam yang terlalu rapat di musim hujan dapat menyebabkan sebagai berikut. 1. Efisiensi penggunaan sinar matahari tidak dapat diterima dengan maksimal. 2. Serangan hama dan penyakit menjadi lebih besar dan rentan karena tanaman terlalu rimbun, sehingga dapat menjadi sarang jamur patogen maupun hama.
3. Terjadinya kompetisi antar tanaman dalam penyerapan unsur hara dan air. 4. Pengendalian OPT, baik hama, penyakit maupun gulma menjadi sulit. 5. Proses fotosintesis terganggu dan tidak dapat berjalan maksimal. 6. Potensi hasil atau produktivitas tanaman dapat menurun dan tidak dapat maksimal. 7. Dapat menurunkan pendapatan petani cabai akibat hasil yang rendah. Dari dampak-dampak tersebut, maka pentingnya juragan memperenggang atau memperlebar jarak tanam tanaman cabai, sehingga dapat diperoleh hasil dan kualitas yang optimum. Selain pengaturan jarak tanam yang lebih lebar di musim hujan, juragan juga harus memperhatikan tips menanam cabai rawit di musim hujan, sebagai berikut. 1. Meninggikan bedengan. Tujuannya, untuk menghindari genangan air hujan, yang mana air menjadi penyebab penyebaran jamur patogen, serta menghindari pencucian unsur hara atau pemupukan akibat terbawa oleh aliran air hujan. 2. Menggunakan plastik mulsa. Penggunaan plastik mulsa pada bedengan berfungsi menghalangi air hujan untuk langsung meresap ke dalam tanah, melainkan air akan mengalir ke saluran irigasi yang disiapkan. Selain itu, plastik mulsa meminimalisir tanaman lain untuk tumbuh di sekitar tanaman cabai. 2. Mengurangi penggunaan pupuk nitrogen. Seperti yang sudah diketahui bahwa air hujan, selain bersifat asam, juga mengandung unsur nitrogen. Jika kandungan nitrogen berlebihan, dan tanaman tidak mampu menyerap semua unsur nitrogen, maka dapat menyuburkan jamur patogen. Pada musim hujan, hindari penggunaan pupuk seperti ZA dan urea. Sebagai pupuk pengganti, maka gunakan jenis pupuk NPK 15, 15, 15, sebagai pupuk dasar, lalu ditambah dengan pupuk SP36 dan KCl. 4. Aplikasi biofungisida, seperti mengaplikasikan trichoderma, mycorrhiza maupun gliocladium pada tanah atau tanaman. Jamur-jamur ini dimanfaatkan untuk melindungi tanaman cabai dari patogen penyakit. Selain itu, juga dapat membantu dalam ketersediaan unsur hara dalam tanah, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Informasi kali ini cukup itu saja. Semoga membantu juragan. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.